Agustus tahun 2020, kami, Retorika, masuk di seminari Santo Franciscus Xaverius Rakaskasen. Jumlah kami yang pertama yaitu 24 orang. Namun sayang, ketika waktu terus berjalan, 3 teman kami memilih untuk mundur. Sekarang, di tahun 2021, kami yang telah berdiri dengan keputusan kami, yang telah memilih apa yang akan kami tuju, apa yang kami cita-citakan, berjumlah 21 orang. Kami inilah para retorici, siswa seminaris yang terbaik, yang terpilih untuk melanjutkan panggilan kami. Nama saya Gustavo Leonard Alfonso Langitan, asal paroki Hati Kudus Yesus Tomohon. Nama saya Ignatius Andreas Worunde. Saya berasal dari paroki Santo Petrus Warembungan. Nama saya Keiri Stefanus Januartanus. Saya berasal dari paroki Yesus Gembala yang Baik Rikit Manado. Nama saya Oliver Nicholas Wonto. Saya berasal dari paroki Santo Paulus Lembean. Nama saya Ricardo Gilberto Lutam. Saya berasal dari paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woluan. Perkenalkan, nama saya Jennifer Marcelinus Kamu, asal paroki saya Bunda Hati Kudus Yesus Woluan. Nama saya Brian Franciscus Valentino Wagyu. Saya dari paroki Hati Kudus Yesus Peroi. Nama saya Leonsius Theodorus Pierimoto, asal paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woluan. Nama saya Nathaniel Karu, asal paroki dari Santo Franciscus Xaverius Rakaskasen. Perkenalkan, nama saya Leonsius Mikael Kalangi. Saya dari paroki Santa Peron Maria Ratu Rosari Murendi. Perkenalkan, nama saya Andika Ritya Yosef Daya. Saya berasal dari paroki Hati Kudus Yesus Karumbasar. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Ulak. Saya berasal dari paroki Santa Teresa GPI atau Gria Panikin. Perkenalkan, nama saya Nemesio Andreas Runtuh, asal paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woluan. Perkenalkan, nama saya Stewart Louis Francisco Kaunang. Saya berasal dari paroki Hati Kudus Yesus Tomohon. Nama saya Gerardi Mandagi. Saya berasal dari paroki Kristus Raja Kembes. Nama saya Leri Rafael Moa. Saya berasal dari paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado. Nama saya Dandi Aquino Wilar. Saya berasal dari paroki Santo Antonius Padua Taratara. Nama saya Federico Karundeng. Saya dari paroki Bunda Hati Kudus Yesus Romengko. Nama saya Galiano Bonaventura Uung. Saya berasal dari paroki Santo Antonius Padua Taratara. Saya Rizky Johannes Sarayar. Saya berasal dari paroki Santa Teresia Malalayang Manado. Nama saya Marcelino Kalesaran. Saya berasal dari paroki Santo Petrus Rasul Warembungan. Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Motivasi awal saya masuk seminari adalah karena di paroki saya belum ada sosok seorang imam. Dan setelah berjalannya waktu, motivasi saya berubah dan saya ingin menjadi seorang imam karena saya ingin mengorbankan diri saya untuk melayani sesama karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Motivasi awal saya untuk masuk ke seminari yaitu karena saya ingin menjadi seorang imam yang baik dan suka melayani. Saya ingin melayani dan saya ingin menjadi pastor yang baik untuk umat. Nah, saya sadar dengan kebutuhan umat akan seorang imam. Oleh karena itu, saya ingin menjadi pastor dan bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Motivasi awal saya masuk di seminari itu karena saya sering melihat pelayanan dari pastor paroki saya dan papa saya sendiri yang pada waktu itu adalah seorang ketua wilayah. Dan saya tertarik untuk masuk di seminari agar saya dapat melayani seperti mereka. Saya melihat mereka sangat bersemangat untuk melayani umat-umat yang memerlukan pelayanan dari seorang pemimpin. Nah, saya masuk di seminari, awalnya itu hanya coba-coba. Tapi lama-kelamaan, saya merasa terpanggil benar-benar dan ingin menjadi seperti mereka agar semua umat dapat terlayani. Saya ingin menjadi seorang imam. Mengapa saya ingin menjadi imam? Karena saya ingin hadir di tengah-tengah umat, dimanapun umat itu berada.
saya ingin mewartakan Injil kepada mereka. Untuk membahagiakan kedua orang tua saya, dan juga untuk menjadi seorang imam. Mengapa saya ingin menjadi seorang imam? Karena dengan menjadi seorang imam, saya berkarya di tengah umat yang membutuhkan pelayanan, dan juga saya bisa menghantar mereka menuju ke jalan yang benar. Untuk menjadi seorang imam, menurut saya dengan masuk seminari itu merupakan langkah awal bagi diri saya untuk menjalani panggilan saya menuju imamat suci. Saya ingin menjadi seorang imam. Kenapa saya ingin menjadi seorang imam? Karena pada saat saya kelas 4 SD, ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi, saya melihat pastor paroki saya yang memimpin perayaan Ekaristi dengan agung. Sehingga dengan itulah saya bercita-cita untuk menjadi seorang pastor. Yang pertama, karena saya ingin menjadi seorang imam. Yang kedua, karena keinginan dan pilihan ini adalah berasal dari hati nurani saya sendiri. Saya ingin melayani banyak orang dan menggembalakan banyak orang. Menjadi seorang pemimpin pelayan membutuhkan kerendahan hati. Oleh karena itu, saya belajar untuk menjadi rendah hati. Motivasi saya masuk seminari karena hanya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin menjadi imam karena saya rasa imam ada dalam diri saya, dan saya ingin mengabarkan kabar sukacita Injil di tengah umat sekalian dan melayani umat. Yaitu menjadi seorang imam. Karena saya ingin mewartakan Injil kepada banyak orang, terlebih khusus mereka yang belum mengenal Injil dan belum beragama Kristen. Karena pendidikan dan pembinaan di seminari yang sangat baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, panggilan saya tumbuh untuk menjadi seorang imam dan melayani umat-umat, terutama umat di Kuskupan Manado. Agar saya dapat menjalani pembinaan calon imam di seminari, sehingga ketika saya menjadi imam nanti, saya dapat melaksanakan tugas pastoral dengan baik kepada umat yang membutuhkan pelayanan. Ketika saya kecil, saya sering melihat seorang imam merupakan seorang yang sangat berani berbicara di depan umum ketika dia berkhotbah. Dan itu membuat saya ingin menjadi sepertinya. Saya tertarik dengan dunia permusikan atau dunia musik. Dan alasan utama saya masuk seminari ini karena saya ingin menjadi seorang imam. Saya ingin menjadi seorang imam karena saya ingin melayani semua orang yang membutuhkan pelayanan dan di mana Injil belum diterima, dan agar demikian mereka dapat menuju keselamatan berkat pewartaan yang saya berikan. Saya ingin membagikan apa yang telah diberikan oleh seminari, apa yang telah diberikan oleh keuskupan kepada saya dan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya akan membagikan itu kepada semua orang dengan cara saya menjadi seorang imam. Motivasi dari kerabat saya atau saudara-saudara saya yang menjalani panggilan di tempat ini, bahkan ada yang sudah menjadi pastor. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi orang baik yang menjadi teladan setiap umat, dan juga tidak lain adalah memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan iman mereka sebagai umat. Pertama, karena saya tahu di lingkungan seminari itu orang-orang itu pintar, jadi saya ingin menjadi orang yang pintar. Dan yang kedua, tentunya saya ingin menanggapi panggilan Tuhan yang diberikan kepada saya itu menjadi seorang imam pada kedepannya, agar saya dapat melayani dan menuntun para umat Tuhan untuk pada jalan keselamatan. Saya masuk seminari karena saya memandang Seminari Santo Franciscus Xaverius adalah tempat di mana saya harus mengambil langkah pertama untuk menjadi seorang imam. Karena bisa dibayangkan jika saya sekolah di SMA luar, mungkin panggilan yang saya pupuk dari kecil sampai SMP bisa pudar begitu saja. Tetapi dengan masuk seminari Kakaskasen, panggilan yang saya pupuk dari kecil sampai sekarang masih saya jalani dengan penuh semangat. Pertama, saya sudah merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Dan alasan lainnya karena saya ingin merasakan bagaimana dididik di seminari ini untuk menjalankan kehidupan kedisiplinan dan kemandirian.